Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ya Islam memberikan, atau mungkin Allah SWT memberikan kepada kita semua bumi ini, atau menitipkan bumi ini untuk kita manfaatkan. Jadi kalau kita lihat, semakin hari kita mentadaburi ayat-ayat Allah Bapak sekalian, semakin kita merasa bahwa memang semua ini ada tujuannya, semua ini ada maksud ya. Semua ini ada keinginan atau kehendak Allah yang kalau kita betul-betul tadaburi itu, maka kita akan paham maksudnya. Apa maksudnya? Jadi apa kira-kira kehendak Allah di situ? Ambil contoh, katakanlah mungkin air kelapa nggak situ? Kelapa. Itu yang ada sedotannya tuh. Iya, ambil aja. Ada manggis nggak situ? Manggis di dalam aja. Maaf. Ya, siapa yang sudah minum air kelapa begini? Saya juga belum. Ya. Ambil contoh air kelapa atau kelapanya dulu sekalian. Apa beda kelapa ini dengan alpukatnya? Alpukat. Apa bedanya? Bedanya apa? Apa kira-kira? Ya dari sisi bentuk kan udah beda kan? Alpukat bentuknya kayak kandung rahim kan? Iya kan? Alpukat itu bentuknya seperti rahim kan, tempat bayi itu apa bersemayam di situ gitu kan? Ya. Di dalamnya ada apa? Ada biji. Ya. Kemudian ini apa tuh namanya? Air kelapa atau kelapa. Nah sekarang coba lihat, ini kita belajar mentadaburi ayat-ayat Allah. Manusia Allah ciptakan dari apa? Dari tanah kan gitu kan. Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Ini ada manis. Nah. Apa kesamaannya ini? Sama-sama ada biji. Gitu kan? Dari biji itulah si tumbuhan ini bisa hidup. Ya, seperti itu. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa Allah SWT menciptakan kita dari tanah. Ya. Pertanyaannya, apa sih masalah kesehatan kita zaman sekarang? Ya, yang membuat akhirnya banyak masalah dalam kehidupan kita, dalam kesehatan khususnya, yang membuat akhirnya tubuh kita, Bapak-Ibu sekalian, tidak bisa menjalankan perannya. Jawabannya satu, karena kita tidak mengasup lagi apa-apa yang dibutuhkan oleh badan kita. Kita tidak mengasup lagi yang katakanlah diperlukan atau digunakan tubuh untuk melakukan metabolisme. Contoh begini, alpukat ini sehat, bahkan durian, saya sampaikan durian itu sehat sebenarnya, asal jangan banyak-banyak. Ya, durian itu jangan banyak-banyak ya, karena yang jauh lebih sehat pada durian itu bukan dagingnya tapi bijinya. Biji durian itu jauh lebih sehat sebenarnya daripada dagingnya. Dagingnya durian itu ujian. Ujian. Tapi bijinya gak menyenangkan. Karena apa? Rasanya tidak semanis dagingnya. Nah, apa masalahnya sekarang? Orang tahu bahwa alpukat, contoh ini kita belajar ya. Contoh alpukat ini sehat. Apa kandungannya? Ya kandungannya tanah gitu kan. Isi tanah itu kan dari kita lihat pohon alpukat, kan ada pohon, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Lalu sekalian, daun, batang, akar tadi, Masya Allahnya itu menyerap sinar matahari. Dari tanah tadi, dia pompa air sampai ke atas, sampai ke bijinya tadi, sampai ke buahnya tadi. Maka subhanallahnya, Allah menciptakan mereka beda-beda fungsi, beda-beda manfaat. Tapi masalahnya apa? Sekarang banyak orang bilang, contoh nih, kita bedakan dulu keinginan sama kebutuhan. Banyak orang makan alpukat, tapi masalahnya dimakan apa? Alpukatnya 2 kerok, sisanya gula kan, sisanya gula, dan sisanya apa tuh namanya, ya es lah, segala macam sirup gitu kan. Akhirnya apa? Orang makan bukan untuk kebutuhan tapi karena keinginan gitu loh. Akhirnya apa? Tubuhnya tidak bisa melakukan fungsinya. Padahal sebenarnya kita kembalikan ke esensi yang saya sampaikan di awal tadi, itu sebenarnya gampang sekali. Bagi Anda yang pengen promil, coba mulai makan alpukat. Ya, bagi Anda yang pengen bukan promil, ya memperbaiki misalkan kondisi hormonnya, karena hormon itu salah satu bahan bakunya adalah lemak. Asal dia makan lemak yang baik, hormonnya juga baik.
Kenapa wanita-wanita zaman sekarang bermasalah di reproduksinya? Kenapa bermasalah? Karena lemak yang dia makan sudah bukan lemak yang baik. Mungkin mereka tidak makan jeroan, mungkin. Tapi masalahnya sumber lemak itu kan banyak, dari perubahan gula menjadi lemak itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara ini saja, ya, misalkan kita lihat apa bedanya nih sama alpukat, itu udah beda. Kalau Bapak Ibu lihat ya, tadi kita bicara ini lemak. Dia punya lemak, dia punya serat, ya, dia punya katakanlah bagi Anda yang sakit gangguan pencernaan, susah buang air besar, katakanlah si alpukat ini ketemu misalkan dengan kurma, itu sudah luar biasa efeknya, ya, sudah luar biasa efeknya. Asal jangan kasih gula atau sirup atau kental manis seperti itu, satu saja. Itu yang kita bisa pelajari Bapak sekalian. Lalu apalagi di sini kita pelajari? Contoh kita bicara, jadi kalau kita lihat misalkan pisau nggak? Pisau. Alpukat ini ya. Ya, di dalamnya kan ada biji. Maka biji ini, sebagian biji-bijinya Bapak sekalian, ini alpukat. Sebagian biji-biji mereka ini itu mengandung apa? Mengandung bahan bakunya kita. Apa bahan baku tubuh kita? Asam amino. Bahan baku tubuh kita adalah asam amino. Maka dilindungi oleh Allah SWT. Sehingga contohnya apa? Ini contoh. Apa beda alpukat sama ini? Kulitnya udah beda kan? Maka kalau kita lihat, ini kita belajar ini aja sudah Masya Allah, kita mulai makin kagum gitu ya. Beda alpukat sama manggis ini apa? Jelas beda. Pertama dari sisi kulit. Lebih tebal manggis. Gitu ya. Lebih tebal manggis. Maka manggis, Bapak sekalian, kalau Anda baca penelitiannya, riset segala macam, dia mengandung lebih banyak antioksidan daripada alpukat. Alpukat punya. Bahkan kita tahu bahwa kulit manggisnya saja punya anti kanker. Kulitnya. Ya, daerah yang ini nih, yang warna yang ada tuh yang jual produknya itu kan. Kemudian sampai ke titik sampai ke bijinya manggis ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu tandanya. Apalagi warna putih itu fungsinya apa? Jadi warna putih, ya, dalam teori warna katakanlah natural kayak begini tuh dia punya peran sebagai atau punya maksud untuk apa? Sebagai anti peradangan. Warna putih, ya. Warna-warna putih kayak begitu dia punya peran sebagai anti peradangan. Maka kalau kita lihat memang ternyata anti atau mungkin biji atau daging manggis ini, ya, kalau kita bicara dalam dunia alamnya, kita tidak mengenal antibiotik, tapi kita mengenalnya probiotik atau antioksidan. Dia itu yang menguatkan sistem imun kita. Jadi kalau dilihat manggisnya apa? Dia makanannya probiotik sebenarnya. Makannya probiotik yang nanti kalau dimakan dia menguatkan imun atau kekebalan tubuh kita. Dan kalau kita lihat lagi Bapak sekalian, dari kita ini bicara warna dulu ya. Kita lihat lagi contoh dari semua warna yang Allah ciptakan di atas muka bumi, paling banyak warna apa? Hijau loh. Hijau dalam pemahaman katakanlah ilmu warna-warna di dunia tumbuhan punya fungsi untuk detoksifikasi. Hijau, ya, seperti itu. Maka warna-warna hijau tersebut, contohnya kayak begini. Punya manfaat, bahkan ada jenis-jenis sayuran tertentu seperti brokoli, ya, kemudian ada arugula, ya, ada apa tuh seperti kubis warna hijau itu, kemudian ada kale atau kale gitu, ada pokcoy sama apa gitu. Terakhir itu sawi, ya. Dia punya peran apa? Dia punya peran untuk membersihkan badan kita. Jadi Bapak sekalian, warna-warna ini nggak iseng Allah ciptakan, nggak iseng. Pasti ada maksud kan gitu kan. Jadi semakin kita oh ini maksudnya, ya, ini maksudnya, sehingga bagaimana cara kita mendapatkan makanan-makanan tadi atau warna-warna tadi dengan optimal. Simple sebenarnya. Ini salah satu contohnya. Di depan ini kan banyak apa nih? Apa jenisnya? Ada apa gitu? Kita lagi mau cooking class. Ya. Ini banyak nih, banyak ada warna, ada dari seledri, ya, ada daun bawang, ada paprika, ada tomat. Nah, coba masukin ke situ. Itu bukan ke dalam mangkok. Mana aja kan? Ya, setengahnya aja, setengahnya aja. Pakai sendok. Baik, nanti ibu-ibu tahu dahsyatnya ciptaan Allah ini, ya. Tadi kita udah bahas manggis, ya. Kita udah bahas manggis. Ntar saya tunjukin itunya lagi.
Ini contohnya. Jadi yang pertama tadi kan putih ya. Putih fungsinya menguatkan sistem imun kita. Ya. Yang kedua kuning. Kuning itu contohnya apa? Paprika, kunyit gitu kan. Jadi bayangkan kalau dalam satu hari kita nyebut dengan rainbow salad gitu kan. Tanpa banyak pengolahan. Jadi syarat barang atau mungkin produk ciptaan Allah itu kita optimal dapatkan adalah jangan banyak pengolahan. Jangan banyak pengolahan. Dan lihat makanan atau ciptaan Allah tadi kira-kira banyak nggak dari dia itu yang atau dia harus dapat sinar matahari. Sekarang contoh begini, kenapa orang banyak sakit atau banyak masalah ketika makan ayam? Karena ayamnya nggak ketemu matahari. Sapinya nggak ketemu matahari. Sapinya yang biasanya hidupnya katakanlah di tanah dan harus berinteraksi dengan mikroba pada tanah itu, dia nggak berinteraksi lagi dia. Sehingga sapinya penuh dengan suntikan lah apa segala macam. Ayam juga sama gitu loh. Akhirnya apa? Kita bagusnya lihat, zaman dulu kita pernah mengenal kepenuhan. Hah? Kepenuhan, pindah sebagian. Jadi kita zaman dulu bagusnya melihat apa tuh nama ayam-ayam kan dia apa ya? Tumbuh berkembang sendiri gitu loh di tanah gitu kan. Dia makan yang ada di tanah tadi. Yang sekarang udah berubah. Dikasih pakan, dikasih apa gitu kan. Seperti itu. Sayuran juga sama ya. Jadi saya membayangkan kalau seandainya kita kembalikan semua ini ke bagaimana Allah menciptakannya, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Contoh tadi, belum kita masuk itu, ini bentar lagi mau jadi itu makanannya. Isinya apa aja itu? Banyak loh. Ya agak cepet dikit Bu, maaf. Nanti dikasih madu, jeruk nipis sama zaitun. Iya. Nah. Kasih madu, jeruk nipis sama zaitun. Ini akan enak banget ini. Ya baik. Jadi ketika memang dia dikembalikan pada esensi atau fitrahnya aman gitu. Tapi ketika sudah mulai terjadi perubahan, pasti banyak muncul masalah. Gitu loh. Dan ingat, lagi-lagi ketika Anda makan sesuatu, sekalian coba pikir baik-baik, ini makannya untuk apa? Untuk kebutuhan atau keinginan? Pikir baik-baik. Kalau sudah kebutuhan, bagus. Tapi kalau keinginan, Anda harus stop. Contoh, mungkin kurma sehat, sangat sehat. Tapi kalau satu hari makan kurma 1 kilo, itu ada diabetes juga. Pernah Bapak Ibu mungkin baca satu kisah seorang ulama, saya nggak sebutkan siapa, itu meninggalnya karena kebanyakan kurma. Kurma besar. Dia meninggalnya karena makan kurma, karena satu hari dia, apa tuh namanya, Masya Allahnya itu dia ditanya oleh seseorang, ya, lalu dia nggak tahu jawabannya, akhirnya mencari jawaban di buku, didampingi istrinya, setiap apa dia disuplai kurma. Si ulama tadi, akhirnya bermasalah, akhirnya meninggal karena kebanyakan kurma. Seperti itu. Nah baik, kita lihat lagi itu sekalian. Jadi warna, ada warna hijau, warna kuning ya tadi kan, warna kuning, ada paprika apa segala macam, ada juga apa tuh namanya seperti wortel, kan, orange atau kuning seperti itu. Fungsinya apa? Dia memperbaiki kulit. Yang menarik kayak kemarin, saya kemarin di Jogja, ya ada acara di Jogja dan luar biasa Bu sekalian. Kalau Allah menciptakan sesuatu, semakin tebal dia kulitnya, pasti semakin tinggi kandungan di dalamnya. Ya. Berarti durian bagus dong, bagus. Tapi bijinya yang bagus. Saya pernah posting saat itu tentang kandungan biji durian. Ya, kandungan biji durian. Dan subhanallah Bu sekalian, ternyata kandungannya biji durian tadi adalah asam amino buat badan kita. Ini juga sama. Termasuk juga duku, manggis, apalagi itu ya. Rambutan, durian, ya. Apalagi itu ya. Yaitu anggur, biji anggur. Nah, ternyata semakin dia dilindungi, ada madu kan? Hah? Harus ada madunya. Jadi semakin dia dilindungi oleh Allah SWT, maka semakin berharga dia. Contoh, nih, coba kita pikir baik-baik. Ini kenapa kelapa kayak begini, bagus sekalian? Allah kasih pelindung di luar dalam bentuk serabut, sabuk kelapa gitu kan? Kemudian dalam lagi ada cangkangnya, keras. Ya. Kemudian dalam lagi ada dagingnya. Di dalam lagi ada airnya. Seakan-akan Allah ingin melindungi dia. Dan ternyata memang seperti itulah adanya. Karena apa? Karena memang isi air kelapa ini apa? Asam amino. Isi air kelapa ini asam amino. Dan menariknya lagi Bu sekalian, ketika digunakan untuk pengobatan, bukan cuma sekedar untuk apa? Untuk minuman saja, efek luar biasa. Kemarin subhanallah di Jogja, ini resep baru nih. Ada seorang ibu cerita,
saya lupa penyakitnya apa, saya penyakit perempuan gitu, adenomyosis atau apalah gitu kan. Jadi dokternya katakan, lupa, nanti coba saya mau tanya lagi dia. Jadi intinya dia disuruh operasi sama dokternya. Intinya begitu, dan subhanallah akhirnya entah kayak gimana dia lihat kajian. Dan dia kerjakan ini boskan, dia minum air kelapa ini. Air kelapa ini bukan diminum sama dia, di blender sama, nggak ada kunyit ya? Ada kunyit. Hah? Ada juga. Hah? Nggak ada. Dia blender air kelapanya sama kunyit. Lalu dia blender lagi sama kurma. Dia minum beberapa minggu sebelum mau operasi itu. Dan subhanallah sekalian, kuasa Allah sekali lagi ya. Tiba-tiba menjelang 2-3 hari menjelang operasi, dia cerita ke saya, tiba-tiba keluar gumpalan dari itu reproduksinya dia lah. Ya, kemaluan beliau seperti itu. Jadi yang tadi gumpal-gumpal itu keluar semua dengan menggunakan mereka ini. Jadi ini saja kalau Anda pakai sebagai obat, luar biasa efeknya. Bagaimana kita menggunakannya? Air kelapa misalkan ya. Air kelapa kayak begini, Anda ambil airnya, lalu Anda blender nanti misalkan sama jahe bisa, sama kunyit bisa, sama kencur bisa. Termasuk juga kalau Anda mau gunakan untuk mengobati orang-orang yang penyakit liver, misalkan temulawak juga bisa. Tambahkan sedikit dengan airnya aja. Air apa yang terbaik? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, air kelapa yang paling baik itu air apa? Air yang masih muda kelapanya, yang dagingnya masih halus atau tipis banget. Tadi kasih madu? Secukupnya. Ya. Jadi air kelapa yang dagingnya masih halus banget, dan ambil airnya aja, lalu Anda blender lah nanti sama itu, apa tuh namanya, berbagai macam rimpang tadi ya. Tambahkan nanti dengan kurma sebagai pemanisnya, boleh jahe, boleh kunyit, boleh temulawak ya. Kalau untuk liver, tergantung organ. Tadi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini kan, jadi tubuh kita itu nih. Jadi tubuh kita itu sekali Allah menciptakan mereka, setiap bagian dari tubuh kita ini, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita itu membutuhkan mineral yang berbeda. Maka sering saya sampaikan, nggak usah mengkultus herbal kalau bahasa saya. Hari ini Anda minum jahe, itu kan nggak usah banyak-banyak. Besok minum kunyit, besok minum apa, setiap hari berubah aja. Kenapa? Kita lihat dari atas ada mangan, ada zinc, ada lithium, ada apalagi iodin, ada copper. Contoh iodin itu kan kita butuhkan untuk ini. Dapat dari mana? Dari ini, iodin. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini semua, di mana Allah ciptakan mereka, di semua, di berwarna-warna tadi. Ya, jadi misalkan ketemu dengan orang, misalkan ada gangguan liver misalkan, ambil air kelapa isinya tadi apa? Asam amino. Di blender sama apa? Kita baca, oh temulawak ternyata salah satu apa tuh namanya, salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang kita bisa gunakan untuk membersihkan liver. Tambah lagi dengan anti radangnya. Tadi kan lihat warna kuning lagi yang lain, contohnya apa? Kunyit. Tambahkan lagi dengan pemanisnya. Pemanis tadi tidak hanya sekedar pemanis, tapi pemanis tadi sekarang isinya apa? Asam amino, yaitu apa? Kurma. Gitu ya, memahaminya. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah gampang obatnya.